Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Ilham Wahyudi Syadi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas mengenai pelajaran yang selanjutnya ya, atau KD yang selanjutnya, yaitu mengevaluasi routing dinamis ya. Seperti biasa, kata pengantar kita skip, daftar isi, pendahuluan ya. Nah, ini kita masuk nih. Jadi, untuk di KD6 ini, untuk pengetahuannya adalah mengevaluasi routing dinamis. Namun untuk keterampilannya mengkonfigurasi routing dinamis. Nah, untuk indikatornya adalah siswa ini harus mampu nih menganalisis, mengetahui routing, berdasarkan konsepnya, menangani dan konfigurasi routing dinamis. Nah, tujuannya adalah siswa itu harus dapat menganalisis ya, dan siswa harus dapat melakukan troubleshooting dan harus bisa melakukan konfigurasi routing dinamis. Oke, langsung ke materi ya. Untuk routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat ya. Jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol switch ya. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Nah, routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis atau routing default ya. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Nah, selanjutnya untuk konsep routing sendiri nih. Nah, konsep routing ini router mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi routing secara mandiri dari router lain yang saling terhubung dalam jaringan. Informasi routing yang tersimpan akan selalu diperbarui oleh router secara dinamis berdasarkan kondisi jaringan. Metode routing ini disebut dengan routing dinamis. Nah, pada routing dinamis, seorang administrasi jaringan tidak perlu melakukan pembaruan update informasi routing jika ada perubahan jalur path transmisi paket data. Nah, jika routing statis umumnya dipakai pada jaringan yang ukuran kecil dan sederhana, maka routing dinamis ini digunakan untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks. Nah, untuk keuntungannya sendiri ini ada 3 ya, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya atau jaringan yang berada di bawah kendali tersebut. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada, dan jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan dikonfigurasi ulang. Nah, untuk kerugiannya ini ada 2. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Untuk kesepakatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu yang lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Nah, setelah konfigurasi selesai, maka router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis routing protokol ya, dinamis itu banyak. Yang pertama ada OSPF, ada RIP, ada BGP, ada IGRP, ada EIGRP, ada IS-IS. Nah, yang pertama itu ada routing RIP ya, atau Routing Information Protocol. Nah, RIP ini adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Nah, adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah ada host, network, subnet, dan root default-nya. Nah, untuk RIP sendiri ini ada 2 versi ya, ada RIP v1 atau RIP versi 1 dan ada RIP v2 atau RIP versi 2 ya. Jadi untuk RIP versi 1 ini hanya mendukung routing classful, tidak ada info subnet yang dimasukkan dalam data perbaikan routing dan tidak mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask, adanya fitur perbaikan routing broadcast. Nah, selanjutnya RIP versi 2 ini mendukung routing classful ya dan classless. Nah, info subnet dimasukkan dalam data berkaitan dengan routing, mendukung VLSM dan ada fitur perbaikan routing multicast. Nah, secara umum RIP versi 2 ini tidak berbeda jauh dengan RIP versi 1 ya. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi yang diberikan. Ya. Pada RIP versi 2 informasi yang dipertukarkan terdapat autentifikasinya. Persamaannya nih yaitu ada distance vector routing protocol, matrix berupa hop count, max hop count-nya ada 15 dan menggunakan port 520 dan menjalankan
auto summary secara default. Nah, sedangkan perbedaan dari versi dan versi 2, versi 1 dengan versi 2 adalah sebagai berikut ya. Ini bisa kalian baca. Ya, coba dari kalian saya kasih waktu 1 menit buat baca. Nah, oke, apa saja kelebihan dari protokol RIP? Nah, ini protokol RIP ini menggunakan trigger update ya, memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali dan memberikan informasi routing. Jika terjadi kesalahan perubahan, maka jaringan ya sementara waktu pada timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Ya, itu yang dinamakan dengan trigger update. Selanjutnya mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link pada jaringan. Nah, sedangkan untuk kekurangannya ini adalah jumlah hostnya terbatas ya, dan ketika pertama kali dijalankan RIP hanya mengetahui cara routing ke dirinya sendiri atau localhost dan tidak mengetahui topologi jaringan tempatnya berada. Selanjutnya ada IGRP ya. Nah, ini untuk penjelasannya. Silahkan kalian baca. Nah, untuk kelebihannya adalah mendukung sampai 255 hopcon ya, berarti sampai 255 lompatan ya. Dan berikut ini adalah kekurangannya, yaitu jumlah host yang terbatas dan hanya bisa diterapkan pada router Cisco. Ya, untuk selanjutnya ada OSPF ya, atau Open Source Path First. Ya, ini untuk penjelasannya bisa kalian baca. Nah, untuk kelebihannya adalah tidak menghasilkan routing loop ya, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, dan bisa menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area. Waktu yang diperlukan untuk konvergen pun lebih cepat, dan dapat diterapkan di semua router merek apapun. Nah, ini jadi cukup bagus ya. Sedangkan untuk kekurangannya adalah membutuhkan basis data yang lebih besar dan cukup rumit ya, atau lebih rumit. Selanjutnya ada IGRP ya, atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ya. Bisa kalian baca. Nah, selanjutnya IGRP ini mendukung fitur berikut nih, dukungan untuk classless interdomain routing atau CIDR dan variable panjang subnet masking. Ya, router tidak diringkas pada batas jaringan classful kecuali ringkasan auto diaktifkan. Dukungan untuk load balancing ring paralel antar situs. Ya, kemampuan untuk menggunakan password, MD5, menginginkan berbagai perubahan topologi, berkala memeriksa apakah sebuah router tersedia untuk merambat perubahan routing. Nah, menjalankan terpisah routing yang proses untuk IP, IPv6, APX, AppleTalk melalui penggunaan modul protokol dependent atau PDM. Nah, kompatibilitasnya mundur dengan protokol IGRP routing. Selanjutnya ada BGP ya, atau Border Gateway Protocol. Nah, ini bisa kalian baca untuk penjelasannya. Nah, ini adalah contoh topologi BGP. Nah, untuk karakteristiknya sendiri ini ada cukup banyak ya. Salah satunya ada router BGP membangun dan menjaga koneksi antar peer menggunakan port nomor 19179. Koneksi antar peer dijaga dengan menggunakan sinyal Key-Palis secara periodik ya. Matriks atribut untuk menentukan router terbaik sangat kompleks dan dapat dimodifikasi dengan fleksibel. Nah, BGP memiliki routing table sendiri yang biasanya membuat prefix routing yang diterima dari router BGP lain. Nah, untuk cara kerjanya ini bisa kalian baca. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa alasannya mengapa BGP ini sangat recommended ya. BGP memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur trafik ya dari sumber berbeda di dalam network multi-home
atau tersambung lebih dari satu ISP atau Internet Service Provider. Nah, tujuan utama BGP adalah untuk memperkenalkan kepada publik di luar network ya tentang rute atau porsi spasi address yang dimiliki dengan meminta izin membawa data ke suatu spasi address tujuan ya atau mengadvertise. Nah, salah satu kelemahannya mungkin dihadapi BGP adalah routing adalah ia mempublikasikan rute yang tidak diketahui bagaimana cara mencapainya. Ia dinamakan black holding, yaitu melakukan advertise atau meminta izin untuk membawa data, tetapi beberapa bagian spasi address adalah milik orang lain. Nah, akibatnya proses advertise malah menyulitkan. Ini ada internet BGP atau hubungan BGP network, macam-macam BGP, ada BGP versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, ya. Nah, sekarang kita masuk ke menjalankan perintah dasar routing dinamis ya. Ini ada contoh topologi ya. Contoh topologi di sini kita buat 3 router yang masing-masing ini memiliki IP yang berbeda network. Nah, ini contohnya. Router 1 ini memiliki IP 192.168.254. Ini berarti router 2.2. Ini router 3 berarti titik 3. Ya. Konfigurasinya kita coba menggunakan RIP ya. Nah, langkah yang pertama adalah ini ya, router RIP version 2 network 100.100.100. No auto summary passive interface EVA 01/0. Exit router 2 sama router 3. Nah, selanjutnya mengaktifkan protokol RIP versi 1 dengan mengkonfigurasi routing RIP pada masing-masing router adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada konfigurasi SPF ya. Mungkin ini untuk pengetahuan aja ya buat kalian ya mengenai konsep routingnya. Nanti lebih bagusnya kita coba praktek langsung ya. Ketika kita tatap muka atau pembelajaran secara langsung. Ya, ini bisa kalian baca atau kalian download modulnya di portal belajar. Oke. Mungkin cukup itu aja mengenai penjelasan tentang routing dinamis ya. Jadi intinya ketika kita habis belajar konsep, kita harus langsung coba praktekkan ya. Untuk modul ini bisa kalian download di portal belajar ya. Jika ada menemukan kesulitan atau yang kurang paham, silakan diskusikan di kolom komentar atau kalian chat saya. Insya Allah sesegera mungkin akan segera saya balas. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.